Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dengan NIM 2120005 dari kelas Manajemen Pendidikan A, mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan A, serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Tak lupa pula para viewers saya yang sedang menonton video ini. Semoga video ini atau materi ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang manajemen pendidikan. Yang pertama, organisasi satuan pendidikan. Salah satu tugas manajer kepala sekolah adalah menata struktur organisasi sekolah, menetapkan personil lengkap dengan rincian tugasnya. Sistem organisasi yang baik akan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas dan tata kerja lainnya di sekolah. Sebagai pedoman penataan struktur organisasi sekolah yang lebih baik, pemerintah menerbitkan Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam peraturan tersebut diuraikan kedudukan, tugas, dan fungsi serta struktur organisasi sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMK, SMA, SMK, SLB, SDLB, dan SMALB yang mulai diberlakukan tahun 2019-2020. Sekolah yang belum menyesuaikan kepada tata kerja dan struktur organisasi sekolah sesuai Permendikbud wajib memperbaikinya paling lambat 3 tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan. Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa struktur organisasi sekolah dasar dan menengah sebagai berikut. Yang pertama, susunan organisasi sekolah dasar terdiri atas kepala, kedua, kelompok jabatan fungsional, dan yang ketiga, kelompok jabatan pelaksana. Yang dimaksud kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin 2, yaitu terdiri atas guru dan pustakawan. Untuk sekolah dasar tidak ada wakil kepala sekolah, tetapi memiliki jabatan pelaksana administrasi. Untuk satuan selanjutnya yaitu susunan organisasi SMP terdiri atas sama seperti SD, yaitu kepala, wakil kepala, kelompok jabatan fungsional, dan yang keempat, kelompok jabatan pelaksana. Wakil kepala sebagaimana dimaksud pada poin 2, untuk SMP paling banyak 3 orang untuk melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi satuan pendidikan. Jika diperhatikan strukturnya, maka kepala sekolah berada dalam satu kotak yang hanya dibatasi garis. Artinya, keberadaan wakil kepala sekolah sangat diperlukan untuk membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Sedangkan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin ketiga terdiri atas guru dan pustakawan. Untuk selanjutnya, susunan organisasi pada sekolah menengah atas yang terdiri atas kepala, wakil kepala, subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Untuk wakil kepala di sekolah menengah atas yang dimaksud pada poin 2, itu paling banyak ada 4 orang untuk melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sarana dan prasarana, dan administrasi satuan pendidikan. Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada poin 3 dipimpin oleh kepala yang membawahi kelompok jabatan pelaksana. Kelompok jabatan fungsional pada sekolah menengah atas terdiri atas guru dan pustakawan. Untuk poin selanjutnya yaitu susunan organisasi SMK yang terdiri atas kepala, wakil kepala, subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Wakil kepala sebagaimana dimaksud pada poin 2 paling banyak itu ada 4 orang untuk melaksanakan tugas yang membidangi akademik, kesiswaan, hubungan dunia usaha, dan dunia industri,
sarana dan prasarana, dan administrasi satuan pendidikan. Subbagian tata usaha sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 yang dipimpin oleh kepala untuk membawahi kelompok jabatan pelaksana. Sedangkan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin 4 yang terdiri atas guru dan pustakawan. Untuk satuan yang selanjutnya yaitu atau lembaga sekolah yang selanjutnya yaitu susunan organisasi sekolah SLB atau sekolah luar biasa paling sedikit terdiri atas kepala, wakil kepala, subbagian tata usaha, dan yang keempat kelompok jabatan fungsional. Untuk wakil kepala sebagaimana yang dimaksud pada poin 2, paling banyak itu mempunyai 3 orang yang membidangi akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi satuan pendidikan. Subbagian tata usaha yang dimaksud pada poin 3 itu membawahi kelompok jabatan pelaksana. Sedangkan kelompok jabatan fungsional yang sebagaimana dimaksudkan pada poin 4 itu terdiri atas guru, pustakawan, dan terapis untuk terapi pada anak-anak luar biasa yang sekolah di sekolah luar biasa tersebut. Untuk satuan yang selanjutnya yaitu satuan susunan organisasi SDLB, SMPLB, dan SMALB yang tidak terintegrasi paling sedikit itu terdiri atas kepala, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada poin di atas itu terdiri atas guru, pustakawan, dan terapis. Setiap unsur dalam organisasi SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dalam melaksanakan tugasnya wajib yang pertama menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa pengertian dalam Permendikbud tersebut dalam satuan organisasi tersebut yaitu yang pertama, pelaksanaan pendidikan adalah pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, peminjaman mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling. Sedangkan yang kedua itu ada pelaksana administrasi adalah pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepustakaan, layanan keamanan, dan kebersihan. Untuk poin yang ketiga yaitu kepala adalah pemimpin suatu pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Untuk selanjutnya, subbagian tata usaha adalah pelaksanaan administrasi pada satuan pendidikan. Dan poin kelima, kelompok jabatan pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi pada satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dan untuk poin selanjutnya yaitu komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik atau komunitas sekolah serta tokoh-tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, seperti halnya kayak ibu kantin atau orang-orang tertentu yang ingin memberikan kontribusinya kepada sekolah tersebut untuk menjualkan sebagai sebagian sarana dan prasarana kepada murid-murid yang ada di sekolah tersebut. Untuk selanjutnya, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dan untuk poin yang terakhir pada poin yang pertama ini yaitu menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
Eh, untuk poin yang kedua itu sumber daya manusia pada satuan pendidikan. Sebentar Pak, aduh, betul guys. Untuk poin yang kedua itu sumber daya manusia pada satuan pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk menguatkan kualitas manusia yang berlangsung seumur hidup. Dengan berpedoman pada pendidikan, maka manusia akan dapat maju dan berkembang untuk mencapai kesempurnaan. Pendidikan di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting, mengingat pendidikan di Indonesia untuk saat ini belum mampu bersaing dengan pendidikan di negara-negara maju. Merujuk pada era 4.0, pendidikan di Indonesia dituntut mampu mencetak manusia-manusia ahli yang mempunyai keunggulan demi menjawab tantangan global, sehingga pendidikan di Indonesia untuk saat ini memerlukan banyak evaluasi dan peningkatan yang sistematis. Pendidikan dapat dikatakan bermutu atau berkualitas jika sudah memenuhi standar. Artinya, produk tersebut harus tepat sesuai dengan tujuan sekolah tersebut. Pada dasarnya, mutu pendidikan dapat dipandang sebagai suatu keadaan, koordinasi, penampilan, atau kinerja yang ditunjukkan oleh setiap komponen penunjang pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah mencakup pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan adalah sangat penting. Hal ini mengingat bahwa suatu organisasi atau lembaga pendidikan dapat maju dan berkembang dengan dukungan dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, lembaga pendidikan atau organisasi yang ingin berkembang maka harus memperhatikan sumber daya manusia dan mengelolanya dengan baik agar tercipta pendidikan yang berkualitas. Adapun sumber daya manusia dalam pendidikan meliputi yang pertama kepala sekolah, tenaga pendidik atau guru, karyawan atau komite, dan yang terakhir komite sekolah. Tugas dari manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah mengelola unsur manusia dengan segenap potensi yang dimiliki seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pendidikan. Mengelola unsur manusia bukanlah hal yang gampang, karena manusia merupakan sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, serta memiliki rasio, rasa, dan karsa. Berangkat dari hal tersebut, maka manajemen sumber daya manusia memiliki tugas yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi manajerial, fungsi operasional, dan fungsi kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya, fungsi manajerial dalam manajemen sumber daya manusia di pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan beberapa kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi manajerial harus bisa dijalankan oleh kepala sekolah, seperti pendapat E. Molza dalam bukunya yang halaman 151 itu dikatakan bahwa keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola ketenagaan kependidikan yang tersedia di sekolah tersebut.
Sedangkan fungsi operasional dalam MSDM meliputi beberapa kegiatan diantaranya manajemen pengadaan, upaya pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemusatan hubungan kerja. Dan fungsi ketiga adalah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi secara terpadu, merupakan upaya-upaya yang bersifat integrasif sebagai sebagian dari strategi manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam kaitan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan terdapat 3 aspek penting sebagai sistem dalam pendidikan, yaitu input, proses, dan output. Input pendidikan adalah segala sesuatu atau masukan yang tersedia karena untuk berlangsungnya proses. Input sumber daya manusia dalam pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik. Dalam proses inilah fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dijalankan dan ditujukan untuk mengadakan perbaikan yang baik. Sedangkan output pendidikan adalah merupakan hasil kinerja dari proses yang merupakan hasil kinerja sekolah. Hasil kinerja sekolah merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas sekolah tersebut. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah dapat dilihat dari prestasi yang dimiliki atau dicapai sekolah tersebut. Dalam upaya menjalankan manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif, ada banyak gagasan baru yang diperkenalkan ke dalam sistem manajemen sumber daya manusia sekolah, disertai dengan revisi terhadap gagasan lama yang sudah dijalankan sekian lama. Sebuah gagasan atau proses yang saat ini banyak yang menyita perhatian adalah manajemen berbasis sekolah. Setiap proses yang bisa mengembangkan manajemen sumber daya manusia di sebuah sekolah pada akhirnya akan mampu mengembangkan kemampuan belajar para siswa tersebut di sekolah tersebut. Mohon sebentar ya teman-teman, panas banget. Baik, lanjut ya. Kita ketahui bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluasan kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung kepada warga sekolah, baik itu guru, siswa, kepala sekolah atau karyawan, dan masyarakat yang terdiri atas orang tua, siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan lain sebagainya, untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntunan kepala sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada. Untuk poin selanjutnya yaitu perencanaan SDM pada lembaga pendidikan.
dalam sebuah lingkungan, poin ini ya, yaitu perencanaan SDM pada lembaga pendidikan. Dalam sebuah lingkungan organisasi yang bersifat dinamis dan kompetitif saat ini, lembaga pendidikan mengalami persaingan antar lembaga, tidak hanya hal bukti fisik, tetapi juga dalam hal sumber daya manusia yang dimiliki. Manusia telah menjadi faktor strategis yang menentukan kesuksesan sebuah lembaga pendidikan di sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pentingnya sebuah kegiatan dalam perencanaan dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Secara konsep, perencanaan sumber daya manusia dan implementasinya di lembaga pendidikan dimaknai sebagai sebuah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan peramalan dan estimasi dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja, sekaligus sebagai strategi perkembangan sumber daya manusia agar mencapai tujuan dan kesuksesan. Implementasi dalam lembaga pendidikan meliputi kegiatan analisis dan peramalan atau proyeksi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, seperti investasi SDM atau investasi sumber daya manusia, proyeksi pendaftaran peserta didik baru, peninjauan sasaran atau lembaga pendidik dan peramalan SDM, inventarisasi atau pengumpulan data profil sumber daya manusia perlu dikembangkan agar sesuai antara tujuan sekolah dan kemampuan dan kualifikasi tenaga kerja yang dimiliki serta kebutuhannya secara tepat. Perencanaan sumber daya manusia dimulai dengan pengembangan profil. Perencanaan sumber daya manusia itu dimulai dengan pengembangan profil yang mengindikasikan status sumber daya manusia terkini yang dimiliki lembaga pendidikan. Melakukan analisis sumber daya manusia berkaitan dengan pendaftaran peserta didik baru. Hal ini dikarenakan lembaga pendidikan atau sekolah merupakan organisasi pelayanan di bidang pengajaran, maka prediksi atau memproyeksi pendaftaran siswa baru merupakan aspek penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya, bahwa perencanaan SDM lembaga pendidikan senantiasa terkait dengan perencanaan lembaga pendidikan atau sekolah secara umum. Sebab perencanaan lembaga pendidikan atau sekolah secara umum berupaya untuk meningkatkan keluarga pendidikan serta menyesuaikan dan memberikan sesuatu sesuai dengan harapan para pengguna jasa pendidikan. Secara umum, ada 5 metode dalam proyeksi atau memperkirakan kebutuhan SDM lembaga pendidikan di masa mendatang. Yang pertama, perkiraan para ahli. Perkiraan yang dilakukan dapat didasarkan pengalaman dan penilaian ahli bagian SDM atau sumber daya manusia untuk mengestimasi kebutuhan SDM di masa depan. 2. Perbandingan histori, yaitu menggunakan tren SDM yang sebelumnya untuk memproyeksikan tren SDM di masa yang akan datang. 3. Analis tugas, yaitu dengan memberikan tugas pada masing-masing posisi posisi untuk melakukan analis posisi dan menetapkan demand SDM. Yang keempat, korelasi, yaitu fluktualisasi kebutuhan SDM berkorelasi dengan variabel-variabel seperti penurunan pendaftaran atau peserta didik, sumber daya finansial, adanya program-program baru, sehingga korelasi terhadap variabel-variabel secara statistik dapat diformulasikan. Sehingga korelasi terhadap variabel-variabel secara statistik dapat diformulasikan.
Yang kelima yaitu model, yaitu mengarah pada model pembuatan keputusan yang diperluas dan diorganisasikan untuk memformulakan model staffing. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan seperti peramalan atau estimasi, usaha pemenuhan kebutuhan tenaga kerja atau organisasi dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang, sekaligus sebagai sebuah strategi pengembangan sumber daya manusia agar mencapai kesuksesan. Pengembangan sumber daya manusia di lembaga pendidikan melibatkan serangkaian kegiatan analis dan peramalan. Dengan memahami faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Untuk selanjutnya yaitu pengorganisasian dalam satuan pendidikan. Pengorganisasian dalam pendidikan adalah sangat penting dilaksanakan dan dibutuhkan untuk mencapai suatu pendidikan yang lebih baik untuk masa depan anak bangsa. Maka dari itu, tujuan dari suatu pendidikan itu harus diutamakan. Lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah maupun di bawah naungan pihak swasta sudah semestinya memiliki pengorganisasian yang baik agar tujuan dari pendidikan yang sudah dibuat bisa diwujudkan. Dengan terciptanya organisasi dalam dunia pendidikan yang baik dapat dihindari dari wewenang-wewenang atasan yang bersifat berlebihan terhadap bawahan. Suasana kerja mulai dari atasan sampai ke bawahan bersifat demokratis karena timbulnya partisipasi aktif dari pihak yang bertanggung jawab. Maka dari itu, fungsi dari pengorganisasian dalam dunia pendidikan untuk menentukan orang-orang yang memiliki kompetensi intelektual dan manajerial dalam mengemban organisasi sekolah tersebut ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kemampuannya. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum atau yang berarti alat. Sedangkan organize atau bahasa Inggris berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Organizing atau perorganisasian menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Para ahli telah mendefinisikan pengertian organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen. Menurut Profesor Dr. S.P. Siagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan terkait secara formal dan terikat secara formal dalam persekutuan. Dalam hal koordinasi atau hubungan antara seorang atau kelompok orang yang disebut juga dengan pemimpin dan seorang atau kelompok yang diartikan sebagai bawahan. Sedangkan menurut Syarifuddin dalam bukunya, organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non-manusia yang masing-masing memiliki fungsi dan berinteraksi dalam mencapai tujuan. Dari pengertian organisasi tersebut di atas, terdapat berbagai macam bentuk dan istilah dalam perkumpulan masyarakat, organisasi maupun perkumpulan orang, diantaranya kelompok, persatuan, persaudaraan, kelompok atau klub olahraga, organisasi sukarela, organisasi agama, seperti halnya juga bisnis, sekolah, lembaga pemerintah, rumah sakit, serta lembaga lain yang eksis dalam masyarakat. Antoni dalam Supriyono menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu kelompok manusia yang berinteraksi melakukan berbagai kegiatan secara koordinasi untuk mencapai tujuan, di mana pada dasarnya bahwa individu tidak dapat mencapai tujuan secara sendiri-sendiri. Artinya, tujuan organisasi dapat dicapai melalui tatanan atau manajemen yang dilakukan terhadap sejumlah orang sebagai pelaksana pekerjaan-pekerjaan organisasi tersebut.
Organisasi dimanfaatkan oleh sekelompok orang sebagai tempat atau wadah untuk saling bertukar pikiran, bekerja sama secara rasional dan sistematis, mempunyai rencana jangka pendek atau menengah ataupun bisa jadi ke atas, terorganisasi, terpimpin dan terkendali untuk menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang berupa uang atau material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data dan lain sebagainya. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang kedua dan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan suatu rencana organisasi. Menurut Winadi dalam buku Syarifuddin, pengorganisasian ialah suatu proses pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang dapat ditangani dan aktivitas-aktivitas mengkoordinasikan hasil yang dicapai untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Robbins dalam Syarifuddin, pengorganisasian ialah suatu hal yang berkaitan dengan penetapan tugas-tugas untuk dilakukan, siapa yang melakukannya, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa yang melaporkan, kepada siapa laporan disampaikan, dan di mana keputusan dibuat. Sedangkan menurut Reser, ia mengemukakan bahwa as managerial function organization defined as grouping work activities into department, assigning according the activities into department, assessment according the activities of the different departments, so that objectives and complements. Pendapat ini menekankan bahwa pengorganisasian berfungsi untuk membagi kinerja terhadap berbagai bidang, menetapkan kewenangan pengorganisasian pengkoordinasikan kegiatan bidang yang berbeda untuk menjamin tercapainya tujuan dan mengurangi konflik yang terjadi dalam organisasi. Sejalan dengan pendapat di atas, teori dalam Syarifuddin menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah membangun hubungan perilaku yang efektif di antara semua orang karena mereka akan dapat bekerja sama secara efisien dan mencapai kepuasan pribadi dalam melakukan pekerjaan dalam konteks pengaruh lingkungan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Ini banyak banget ya teman-teman mengenai pengorganisasian tersebut. Ya, banyak beberapa pendapat dari para ahli juga. Lanjut, pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan. Pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Menurut keterangan Handoko dalam bukunya pengorganisasian ialah pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik dan manusia dalam organisasi. Berikut ini pengertian pengorganisasian menurut para ahli. Yang pertama, Pons dan Donnell, yaitu fungsi pengorganisasian manajer meliputi penentuan golongan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk tujuan-tujuan perusahaan, pengelompokan kegiatan tersebut ke dalam suatu bagian yang dipimpin oleh seorang manajer serta melimpahkan wewenang untuk melaksanakannya. Yang kedua, SPH Sibuan, yaitu mengatakan bahwa pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Ketika digabungkan dalam sektor dunia pendidikan,
organisasi pendidikan adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Asnawir menyatakan bahwa pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan, pembentukan hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Aktivitas mengumpulkan segala tenaga untuk membentuk suatu kekuatan baru dalam rangka mencapai tujuan merupakan kegiatan dalam manajemen, karena pada dasarnya mengatur segala sesuatu yang ada dalam sebuah organisasi maupun suatu lembaga adalah kegiatan pengorganisasian. Kegiatan menyusun berbagai elemen dalam sebuah lembaga pendidikan maupun instansi merupakan kegiatan manajemen yang secara khusus disebut sebagai pengorganisasian. Hal ini makin memperjelas bahwa di antara fungsi manajemen adalah menyusun dan membentuk berbagai hubungan kerja dari berbagai unit untuk menjadi sebuah tim yang solid. Tim yang solid tersebut akan memberi kekuatan. Apabila terjadi kesatuan kekuatan dari berbagai elemen sistem untuk mencapai tujuan dalam lembaga maupun organisasi, maka manajemen dianggap berhasil. Selanjutnya, sebentar guys, remaja jompo, maaf ya. Selanjutnya, hubungan pengorganisasian dalam pendidikan. Organisasi pendidikan atau organisasi adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pengorganisasian pendidikan atau sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diinginkan. Pengorganisasian yang baik akan tercermin dari struktur organisasi yang baik yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja, departementalisasi, badan organisasi normal, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat hierarki manajemen, saluran komunikasi, penggunaan komite, dan rentan manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan. Ada beberapa konsep pengorganisasian yang menurut Mondi dan Premox dalam Saifuddin, yaitu tanggung jawab, wewenang, pendelegasian, dan pertanggungjawaban. Pada poin ini akan dijelaskan yang pertama, yaitu tanggung jawab atau responsibility. Dalam menerima suatu pekerjaan, berarti seseorang mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas menjadi seorang yang bertanggung jawab, atau tugas-tugas tersebut menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan wewenang atau authority, wewenang adalah hak untuk memutuskan, mengarahkan orang-orang dalam melakukan suatu tindakan atau melaksanakan suatu kewajiban dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pendelegasian atau delegation, pendelegasian adalah proses pemberian tanggung jawab sepanjang wewenang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban atau accountability, yaitu tidak ada satu organisasi yang dapat berhasil jika tidak ada sistem pertanggungjawaban. Struktur organisasi dalam buku Saifuddin, yaitu struktur organisasi adalah berisikan kerangka kerja organisasi. Adapun kerangka kerja organisasi adalah yang kompleks, sedangkan kerangka kerja organisasi adalah yang kompleks, sedang dan sederhana. Kebanyakan organisasi besar menggunakan kerangka kerja jenis lini dan staf. Jenis ini menggunakan hubungan garis vertikal antara tingkatan yang berbeda dan
antara tingkatan yang berbeda antara manajemen dan bawahannya. Aspek-aspek organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. O'Connor mengungkapkan bahwa organisasi setidaknya memiliki 4 komponen utama, yaitu mission atau misi, goals atau tujuan, objectivities atau sasaran, dan behavior atau perilaku. Mission adalah alasan utama keberadaan suatu organisasi. Mission adalah alasan utama sebuah organisasi, sedangkan goals adalah tujuan umum atau tujuan-tujuan defisit fungsional organisasi yang dihubungkan dengan stakeholder organisasi. Sedangkan objectives adalah sasaran atau hasil yang spesifik, terukur dan terkait dengan tujuan. Sedangkan behaviors mengacu pada produktivitas dari tugas-tugas rutin si pegawai tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Yang pertama, fungsi strukturalisasi. Struktur kepegawaian yang akan ditetapkan terutama dalam penyusunan dan penempatan orang-orang yang berkompeten, pekerjaan-pekerjaan, material dan pikiran-pikiran dalam struktur tersebut. Organisasi pada umumnya, struktur pengurus telah disusun secara hierarkis. Ada atasan, pasti ada bawahan. Misalnya dari kepala sekolah, wakakesiswaan, guru kelas, guru bidang studi, staf operasional dan administrasi, dan sampai pada bagian kebersihan seperti tukang kebun atau yang lainnya. Dan yang kedua dari fungsi pengorganisasian yaitu fungsi relationship, yaitu menjalin hubungan dengan pihak eksternal lembaga dengan mempertegas tugas, fungsi, kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing anggota yang disusun menjadi pola-pola kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga, fungsi integritas. Fungsi integritas yaitu usaha-usaha suatu lembaga pendidikan yang dapat juga diartikan sebagai alat untuk mempersatukan usaha-usaha menyelesaikan berbagai kegiatan lembaga pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan adalah wadah aktivitas-aktivitas yang menyusun dalam membentuk hubungan-hubungan fungsional sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai maksud-maksud dan tujuan-tujuan pendidikan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tipe struktur organisasi. Husaini Usman dalam buku Muhammad Rifai membagi organisasi berdasarkan tipe strukturnya menjadi beberapa tipe, yaitu bentuk lini dan staf, fungsional, dan bentuk panitia atau komite. Yang pertama, organisasi dalam bentuk lini atau line organization, yaitu adanya pemimpin dari masing-masing divisi. Seperti dalam sekolah, yaitu ada kepala sekolah, terus ada wakil kepala sekolah, dan guru-guru. Yang kedua yaitu organisasi dalam bentuk lini dan staff atau line and staff organization. Bentuk gabungan adalah tipe struktur organisasi ini adalah bentuk gabungan dari organisasi lini dan fungsional diimplementasikan untuk organisasi yang lebih besar dengan penyediaan tenaga spesialis yang memberikan saran-saran teknis kepada unit operasional yang disebut staf personel. Yang tipe selanjutnya yaitu organisasi dalam bentuk fungsional. Bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Tidak terlalu menekankan struktural, namun lebih dominan berdasarkan sifat dan fungsi yang harus dijalankan. Pembagian kerja mendapat perhatian berdasarkan spesialisasi. Tipe yang selanjutnya yaitu organisasi dalam bentuk panitia atau komite, merupakan sebuah organisasi masing-masing personel atau anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite mengutamakan pimpinan,
dalam mengutamakan pimpinan. Dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif atau presidium atau plural eksekutif, dan komite ini bersifat manajerial. Para pelaksana dibentuk dalam kelompok panitia. Ada unsur pimpinan dan ada pelaksana yang disebut dengan task force atau satgas. Biasa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi lainnya. Di antara keempat jenis organisasi di atas, jenis organisasi lini dan staf sangat cocok diterapkan di sekolah karena kerjasama antara pendidik, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sangat diperlukan dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Dalam organisasi lini dan staf, sebelum mengeluarkan suatu keputusan, kepala sekolah terlebih dahulu mengadakan rapat dengan dewan guru dan staf lainnya, atau dengan kata lain bermusyawarah untuk mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sering dihadapi. Sehingga dalam hal ini semua anggota rapat bisa mengeluarkan suara atau pendapat atau memberikan saran dalam rapat tersebut. Dan selanjutnya pada pengorganisasian ini yang terakhir yaitu proses pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan pekerjaan, menunjukkan 3 langkah sebagai prosedur perorganisasian, yaitu yang pertama, pemerincian pekerjaan, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tepat dan beban yang rasional, tidak overload dan tidak terlalu ringan agar mencapai pelaksanaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pengadaan dan pengembangan mekanisme untuk mengordinasikan pekerjaan. Menurut Ernest Dell dalam jurnal pengorganisasian, dalam pendidikan Islam memberikan pengorganisasian sebagai sebuah proses yang berlangkah jamak. Proses pengorganisasian itu sebagai berikut. Yang pertama, perincian pekerjaan, pembagian kerja, penyatuan pekerjaan, koordinasi pekerjaan, monitoring dan reorganisasi. 6 tahap pertama yang harus dilakukan dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama itu tadi, yang harus dilakukan dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tahap yang kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau per kelompok. Di sini perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang akan diserahi tugas harus didasarkan pada kualifikasi, tidak dibebani terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Untuk tahap yang ketiga yaitu menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Pengelompokan tugas yang saling berkaitan jika organisasi sudah membesar atau kompleks. Penyatuan kerja ini biasanya dapat disebut departementalisasi. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap yang keempat, yaitu menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis.
pada setiap orang dan setiap bagian melaksanakan pekerjaan atau aktivitas, kemungkinan timbul konflik di antara anggota dan mekanisme pengkoordinasian memungkinkan setiap anggota organisasi untuk tetap bekerja efektif. Tahap yang kelima yaitu melakukan monitoring atau mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan, diperlukan penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram atau berkala untuk menjamin konsistensi, efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk poin yang selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi. Ada beberapa jenis organisasi dalam pengorganisasian di lembaga sekolah atau di satuan sekolah. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan organisasi non formal. Struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban dan tanggung jawab, memperlihatkan hubungan tertentu antara personil organisasi. Struktur dalam organisasi memperlihatkan unsur-unsur administrasi sebagai berikut. Personil organisasi memperlihatkan unsur-unsur administrasi berikut. Yang pertama, kedudukan struktur menggambarkan letak atau posisi setiap orang dalam organisasi. Kedudukan garis dan staf. Organisasi garis menegaskan struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan, saluran komunikasi, mengeluarkan instruksi, perintah dan petunjuk pelaksanaan, dan yang struktur perintah dan petunjuk pelaksanaan. Bentuk skema struktur organisasi formal dapat berbentuk seperti piramida, mendatar atau melingkar. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi informal keberadaan organisasi informal dapat dilihat dari 3 statistik, yaitu norma perilaku tekanan untuk mengadaptasi, dan kepemimpinan informal. Norma perilaku adalah standar perilaku yang diharapkan untuk menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok dalam sebuah kesepakatan bersama. Norma perilaku adalah standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok dalam sebuah kesepakatan bersama, tidak tertulis di antara orang-orang dalam organisasi tersebut. Tekanan untuk menyesuaikan diri akan muncul apabila seseorang akan bergabung dalam sebuah organisasi, tidak semata secara fisik, melainkan melibatkan sosio-emosional individu-individunya, sehingga menjadi satu kesatuan yang lebih spesifik dimiliki oleh antar individu tersebut. Kepemimpinan formal dalam organisasi informal menjadi salah satu komponen yang sangat kuat mempengaruhi orang-orang yang di dalam organisasi, bahkan dimungkinkan melebihi kepemimpinan dalam organisasi formal, di mana seorang dipatuhi bukan karena memiliki jabatan, tetapi ada kelebihan secara alamiah
dan mampu mempengaruhi orang lain tanpa paksaan apapun. Sudah selesai ya teman-teman untuk penjelasan materi manajemen pendidikan yang berupa apa saja ini. Yang berupa yang pertama organisasi satuan pendidikan, terus yang kedua itu sumber daya manusia pada satuan pendidikan, yang ketiga perencanaan sumber daya manusia pada satuan pendidikan, dan yang keempat pengorganisasian dalam lembaga pendidikan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kayak manajemen dalam suatu satuan sekolah atau lembaga sekolah atau lembaga pendidikan itu sangat penting perannya, seperti dapat mengatur para petinggi-petinggi, dapat membedakan antara petinggi dan bawahan, mengatur jalannya organisasi, dan beberapa fungsi lainnya. Menurut saya di sini yang paling susah dalam tugas pengorganisasian yaitu fungsi organisasi pada sekolah luar biasa seperti SD luar biasa atau SMP luar biasa atau SMA luar biasa, yang mana kelompok-kelompok tersebut seperti guru atau pustakawan atau terapisnya tersebut harus mempunyai kesabaran yang khusus untuk menghadapi para orang atau anak-anak luar biasa tersebut. Seperti guru harus mengajarkan kepada siswa-siswanya yang ya begitu, pokoknya harus sabar, dan terapisnya yang setiap hari harus terapi agar otak para siswa luar biasa tersebut menjadi lebih baik lagi gitu. Terus untuk sumber daya manusia ini Indonesia diperlukan orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang pendidikan, bukan hanya pendidikan tetapi harus mempunyai tingkat keahlian teknologi yang tertentu untuk bersaing terhadap negara-negara maju di luar seperti halnya Singapura, Jepang, Jerman, Prancis, Amerika, Rusia, dan lainnya. Karena menurut saya kayak orang-orang yang berpendidikan itu harus mempunyai pendidikan yang berkualitas, seperti ya guru-guru tersebut, tenaga pendidik tersebut harus mampu mengajarkan kepada anak-anaknya agar bisa bersaing di masa yang akan mendatang. Apalagi teman-teman? Ya mungkin itu sedikit gambaran mengenai manajemen pendidikan, yang mana poinnya yang pertama itu organisasi dalam pendidikan, yang kedua itu sumber daya manusia pada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan, yang ketiga itu perencanaan sumber daya manusia dalam satuan pendidikan atau lembaga pendidikan, dan yang keempat pengorganisasian dalam lembaga pendidikan. Sebelumnya mohon maaf jika saya menyampaikannya atau menerangkannya sedikit tidak jelas, karena emang sedang sakit atau kurang sehat.
Terus juga dipatisi, enggak dipatisi ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena manusia itu tempatnya salah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Zulfikar, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.